Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Saat Pikiran Ingin Menguasai Hari Esok. Kita hidup di zaman ketika logika dipuja-puja. Orang bangga berkata, "Aku realistis, aku pakai logika." Seolah-olah kemampuan mengontrol segala kemungkinan adalah tanda kecerdasan tertinggi. Padahal diam-diam di balik kebanggaan itu banyak jiwa yang kelelahan, cemas, dan stres. Pemikiran ini sejalan dengan apa yang sering disampaikan oleh Dr. Caroline Leaf, PhD, seorang ahli dalam communication patologi dengan spesialisasi neuropsikologi kognitif dan metakognitif. Ia mengatakan anxiety, kecemasan, bukan terutama soal masa depan, melainkan tentang pikiran manusia yang berusaha mengontrol segala sesuatu yang belum terjadi. Pikiran berlari lebih cepat daripada kenyataan. Kita memutar semua kemungkinan skenario terburuk dan bagaimana kalau ... tanpa henti. Tubuh pun ikut merespon. Nafas menjadi pendek, otot menegang, hati terasa tercekik. Ironisnya, semua itu sering kita sebut sebagai berpikir logis. Padahal logika yang tidak ditempatkan dengan benar justru berubah menjadi alat penindas jiwa. Kita ingin memastikan semuanya aman, terkendali, terprediksi. Kita ingin memegang kendali atas besok, minggu depan, tahun depan. Dan ketika kita gagal mengontrolnya, kita menyalahkan diri sendiri. Disitulah kecemasan lahir. Tuhan berbicara sangat berbeda. Ia tidak mengajarkan murid-muridnya untuk mengendalikan hidup, melainkan mempercayakan hidup. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalimat ini sederhana tetapi radikal. Artinya, Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban esok pada hari ini. Biarlah kesusahan besok untuk beban kita besok. Masalahnya, pikiran kita tidak mau berhenti di hari ini. Kita menyeret hari esok ke dalam hari ini, lalu bertanya, mengapa jiwa kita sesak? Ilustrasi yang sangat menenangkan tentang burung pipit, makhluk kecil tanpa gudang, tanpa tabungan, tanpa strategi 5 tahun ke depan, namun dipelihara Bapa, bukan karena mereka pintar mengatur hidup, tetapi karena mereka hidup dalam desain pemeliharaan Tuhan. Jika burung pipit diperhatikan, apalagi kita. Firman Tuhan juga berkata dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Menariknya, firman ini tidak berkata, pikirkanlah lebih keras atau susunlah rencana lebih detail. Yang diminta adalah menyerahkan, bukan mengendalikan. Disinilah benturan besar terjadi. Pikiran manusia ingin memegang kendali. Roh Kudus mengajak kita untuk percaya. Pikiran berkata, kalau aku tidak mengatur, semuanya bisa berantakan. Tetapi Tuhan berkata, justru karena kamu mencoba mengatur semuanya, jiwamu berantakan. Dr. Caroline Leaf menegaskan bahwa ketika pikiran kita terus berlari ke depan dan memutar kemungkinan yang belum terjadi,
tubuh akan mengikuti. Kecemasan bukan hanya di kepala, tetapi menjalar ke seluruh sistem tubuh. Itulah sebabnya banyak orang merasa tegang, lelah, sulit tidur, dan cepat panik meski hidup mereka tampak baik-baik saja. Kabar baiknya, kecemasan tidak harus diusir dengan kepura-puraan. Kecemasan dilemahkan dengan kesadaran dan penyerahan. Kita belajar menghentikan pikiran yang berlari terlalu jauh. Kita menariknya kembali ke hari ini, ke nafas hari ini, ke anugerah hari ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan, tetapi Ia berjanji menyertai hari ini, bukan hari besok, bukan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Ketika kita berhenti menyebut kecemasan sebagai logika dan mulai melihatnya sebagai beban yang bukan untuk kita pikul, disitulah jiwa mulai bernafas lagi. Logika tetap berguna, tetapi bukan sebagai tuan. Ia hanya alat, bukan penguasa. Damai tidak datang dari kontrol yang sempurna. Damai lahir dari kepercayaan yang sederhana. Hari ini ada di tangan Tuhan, dan itu sudah cukup. Dan seringkali cukup itu merupakan awal dari kesembuhan. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena kita ingin mengendalikan, bukan mempercayakan. Quote dari Andrew Murray. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.